Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Melanjutkan pelajaran kita tentang fikih. Kalau di pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang, meskipun serba sekilas ya, tentang madhab-madhab, terutama dua madhab yang besar, yaitu madhab apa? Madhab Syafi'i dan madhab Hanafi. Berikutnya akan kita bahas tentang sumber-sumber, yaitu sumber dalam berdalil. Tentu saja kita sudah tahu semua. Yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua adalah hadis Nabi. Yang ketiga adalah ijma' atau kesepakatan para ulama. Yang keempat ijtihad. Kalau fatwa Majelis Ulama Indonesia masuknya di mana itu? Masuknya kategorinya apa? Ijtihad. Karena terutama kita di Indonesia, karena kita bernegara dan perlu juga standar bernegara, maka diaturlah lewat fatwa Majelis Ulama Indonesia. Misalnya nih kemarin waktu awal-awal pandemi, sholat, tata cara sholat, ada fatwa dikeluarkan apa hukumnya sholat pakai masker. Ada tertib itu banyak. Kalau bapak-bapak lihat di website Majelis Ulama itu ada salat berjarak, salat menggunakan masker, salat Jumat pakai shift bergelombang. Kalau nggak cukup masjidnya, ada fatwanya di fatwa Majelis Ulama. Itu kategorinya apa? Itu kategorinya ijtihad. Nah, artinya kalau ada persoalan-persoalan baru tidak ada di Al-Quran jawabannya, artinya secara langsung karena wahyu telah terputus. Begitu Nabi SAW meninggal, maka wahyu apa? Wahyu terputus. Hadis pun terputus karena Nabi sudah meninggal. Ijma' pun sudah tidak ada lagi yang baru karena persoalan-persoalan terus berkembang. Maka diperlukan apa? Ijtihad. Ijtihad itu didefinisikan oleh para ahli fikih badludzuhdi, mencari cara dengan segala kesungguhan fi istimbatil hukmi syar'i, dalam mencari hukum syariat. Maka ulama banyak itu Majelis Ulama fatwanya. Tadi saya katakan contohnya pandemi ini. Kemudian ijtihad fatwa tentang kosmetik, fatwa tentang vaksin, bagaimana hukumnya vaksin, terutama tempo hari vaksin haji. Karena dulu kita kalau mau haji divaksin dengan vaksin apa? Meningitis ya. Kalau tidak salah vaksin meningitis. Katanya ada serbuk atau serumnya, bahannya dari serum babi, sempat ramai tempo hari, macam-macam. Nah itu semua adalah sumber hukum Islam juga, tapi levelnya level berapa? Level terakhir. Jadi Al-Quran, hadis, ijma, dan ijtihad. Apa itu Al-Quran? Kita mulai dari Al-Quran. Sini dibacakan
Al-Quran atau Al-Kitab huwa kitabullah. Pertama, kitabullah al-munazzal ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, al-maktub fil masahif, al-manqul ilaina anin nabi sallallahu alaihi wasallam naqlan mutawattiran bila syubhatin. Itu didefinisikan oleh penulis buku ini. Kata beliau, Alkitab atau Al-Quran adalah kitabullah, kalamullah. Jadi lafaznya itu betul-betul lafaz Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam semua ucapannya wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tetapi Al-Quran itu lafaznya, kalamnya, kalamullah. Kenapa dipertegas begini? Sebab ada yang bilang, kalau kita baca Al-Fatihah, itu kan kalimatnya kita sedang memuji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Ini kita sedang memuji Allah. Ada yang bertanya, itu lafaznya dari Allah bukan? Tetap itu lafaznya lafaz Allah, kalamullah. Ulama mengatakan, sebagian mengatakan, kenapa tetap disebutkan demikian? Ada alhamdulillah, itu kan pujian kita, pujian kita sebagai pembaca kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ayatnya turun, qul ya Muhammad alhamdulillah. Jadi ada mabniyun lil mahdhuf, ada yang dibuang kata Jibrilnya, takdirun mabniyun lil mahdhuf. Ada takdir yang dibuang, kata qulnya. Qul alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Berbeda dengan qul huwallahu ahad. Memang qulnya disebutkan. Qul, katakan huwallahu ahad. Allah itu yang Maha Esa. Jadi lafaznya, teksnya, kalamnya, kalamullah. Mungkin pernah saya sampaikan, untuk menunjukkan kedekatan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, di satu ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni apa? Fa inni qarib. Di ayat itu Allah berfirman, dan jika bertanya kepada engkau wahai Muhammad hamba-hambaku, Allah tidak menyebutkan faqul inni qarib. Kan tadi kan qul huwallahu ahad itu ditanya, Tuhanmu bagaimana sih? Berapa Tuhanmu? Langsung firmannya, katakan wahai Muhammad, Allah itu apa? Esa. Tapi di sini ketika Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk menceritakan tentang bagaimana dekatnya Allah, tidak dikatakan faqul, tapi langsung dijawab sendiri oleh Allah. Apabila bertanya hamba-hambaku tentang aku, maka aku dekat. Ini ulama mengatakan tidak adanya kalimat atau kata qul untuk menunjukkan kedekatan Allah dengan setiap hambanya. Faqul, tidak dikatakan faqul inni qarib, tetapi langsung Allah yang menjawab, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu sebagian menafsirkan demikian. Balik ke sini, jadi redaksinya, kalau kita istilahkan ke bahasa Indonesia, redaksinya itu Allah subhanahu wa ta'ala kalamullah yang disampaikan lewat Jibril alaihi salam. Bahkan ketika Rasulullah ditegur telah bermuka masam seseorang. Nah, ini bahasa tegurannya luar biasa. Bahasa tegurannya menggunakan bahasa yang sangat lembut. Abasa wa tawalla. Telah bermuka masam
seseorang dan telah berpaling dia. Anja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya seorang yang matanya buta. Itu yang pertama. Yang kedua, ulama mendefinisikan kalamullah atau kitabullah al-munazzal ala Rasulillah, yang turunnya hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau wahyu turunnya kepada siapa itu? Lia Edan, itu pasti bukan wahyu. Lia Edan misalnya. Atau kalangan Syiah ada yang mengatakan, naudzubillah, ada kelompok di Syiah itu yang sampai berpendapat wahyu salah turun katanya. Harusnya turunnya kepada Ali bin Abi Thalib. Itu sampai sedemikian pendapatnya. Al-munazzal ala Rasulillah, turunnya hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang ada sebabnya, kadang tanpa sebab. Maka kalau ada sebabnya disebut asbabun nuzul. Misalnya ada seorang wanita datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, iya, ada apa? Suami saya menzihar saya." Menzihar itu adalah seorang suami mempersamakan istrinya dengan ibu kandungnya. Itu. Kata Rasulullah, dalam tradisi masyarakat Arab, kalau sudah suami mempersamakan istrinya dengan ibu kandungnya, ya bercerai. Itu namanya Khawlah binti Sa'labah. Ada yang mengatakan Khawlah binti Khuwailid. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaporkan suaminya bilang begitu. Kata Rasulullah tadi demikian, kemudian kata perempuan itu, "Ya Rasulullah, saya anaknya banyak. Kemudian bagaimanapun saya masih mencintai suami saya. Dan memang ini suaminya sudah sepuh usianya. Jadi sebagian riwayat menyebutkan sudah mulai agak pikun. Nah, ini nama suaminya, kalau saya tidak keliru, Ubadah bin Samit, saudaranya Aus bin Samit. Kemudian kata Nabi, tidak ada lagi jawabannya karena tidak ada wahyunya. Tidak ada ayat tentang itu. Nah, tiba-tiba di satu hari turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Sungguh Allah telah mendengar ucapan wanita yang berdiskusi dengan engkau wahai Muhammad, dan dia mengadu langsung kepada Allah. Jadi dia rupanya begitu Rasulullah mengatakan tidak ada jawabannya kecuali cerai, dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah ayat yang menjelaskan tentang zihar, kafarahnya, dendanya. Dipanggillah dia oleh Aisyah. Kata Aisyah, sudah turun wahyu untukmu nampaknya Khawlah. Nah, kata Khawlah, tidak akan ada yang keluar dari bibir Rasulullah kecuali kebaikan. Maka aku berharap adalah kebaikan. Keluar penjelasannya. Penjelasannya ada denda, tetapi tidak cerai. Nah, ini ada asbabun nuzul. Ada sebab turunnya ayat. Banyak lagi sebab turunnya ayat. Tapi ada yang tidak ada asbabun nuzulnya, memang sedang diturunkan oleh malaikat. Nah, turunnya hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-maktub bil masahif, yang ditulis di mushaf ini di kita nih. Sekarang sampai di mushaf ini bukan mushaf Al-Qur'an, itu mushaf. Mushaf Al-Qur'an ini sesungguhnya ketika pertama kali dibukukan menjadi mushaf, itu alat bantu saja. Alat bantu untuk hafalan. Sebab
Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum dibukukan jadi buku. Sempurna dibukukan jadi buku di zaman siapa? Zaman Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Dan tulisan di zaman-zaman awal itu tidak sama persis seperti yang kita baca sekarang. Maksudnya belum ada harakahnya, belum ada tanda bacanya, fathah, dhammah, kasrah belum ada. Belum ada apa lagi? Belum ada titiknya. Ustadz, bagaimana bedainnya? Ba sama ya, ta sama sa, atau sama nun kalau belum ada titiknya. Bapak Ibu sekalian, tadi di awal saya katakan itu hanya alat bantu karena rata-rata sudah menghafal Al-Qur'an. Sama dengan sekarang, saya selalu mengatakan sama dengan sekarang anak-anak kita sudah hafal Al-Fatihah. Kadang-kadang baca pun belum bisa. Ya kan? Kalau ditulis Al-Fatihah itu tanpa harakat, tanpa fathah, tanpa dhammah, kira-kira dia bisa baca enggak? Tetap dia hafal, karena kita hafal Al-Fatihah. Kalaupun dihapus itu semua titiknya, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, itu baknya dihapus titiknya, iya-nya dihapus titiknya, tetap bisa kita baca. Karena apa? Karena kita sudah hafal. Ar-Rahmanir-Rahim dihapus titiknya, tetap kita bisa baca. Cuma kita bisa bacanya Al-Fatihah doang, ya kan? Begitu yang lain kita udah nggak bisa. Karena yang kita hafal di luar kepala itu apa? Nah, para sahabat Nabi dulu hafal semua, sehingga mushaf Al-Quran di zaman Utsman ibnu Affan ketika dibukukan itu memang belum dikenal titik, belum dikenal fathah, belum dikenal dhammah. Baru disempurnakan itu fathah, dhammah, kasrah itu ketika abad ke-6 Hijriah. Jadi sudah berapa? Sudah kurang lebih 600 tahun. Lahir seorang ahli bahasa di zaman itu yang dirasakan kebutuhan masyarakat karena Al-Quran sudah menyebar kemana-mana, mushaf Al-Quran, dan tidak bisa dibaca. Namanya Al-Farahidi, Abu Abdullah Al-Farahidi. Beliau ini yang memperkenalkan fathah, dhammah, kasrah. Karena sampai sudah ke India, orang India pengen baca nggak bisa. Lama-lama ditambah lagi apa? Dikasih tanda ain di pinggirnya. Nah, mushaf itu kan yang terutama cetakan-cetakan pemerintah Indonesia ini ada tanda pakrah berhentinya. Itu berhenti itu tanda menunjukkan satu paragraf, satu kisah ditambahkan di pinggirnya. Begitu seterusnya, diperbaharui lagi. Bahkan sekarang sudah ada diperbaharui dengan metodologi dikasih warna. Ya kan? Kita sudah lihat di toko-toko buku dikasih warna. Ada warna merah, ada ikhfa dikasih warna coklat, idhar dikasih warna hijau. Itu tujuannya memudahkan kita tajwidnya. Nah, tapi ini bukan standar nih, dalam artian kalau mau belajar tajwid tetap harus pakai guru. Itu cuma ingin membantu saja, memudahkan. Jangan sampai nanti yang diingat warnanya. Ikhfa di coklat dan seterusnya. Ini semua adalah ijtihad manusia. Karena dimulai dari zaman siapa itu? Dari zaman Utsman ibnu Affan. Walaupun sebagian ulama mengatakan sebetulnya sudah dimulai di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian berlanjut ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Abu Bakrin, ini kita harus kumpulkan Al-Qur'an." Dikumpulkan ya, kata itu. Kata Abu Bakar, apakah kita melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah? Diulang lagi oleh Umar, wallahi fihi khair. Kata Umar, ada kebaikan di sana.
Kata Abu Bakar, apakah balik lagi Abu Bakar mengatakan, apakah kita melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah? Kata Umar lagi, wallahi fihi khair. Sampai 3 kali Umar mengatakan wallahi fihi khair, baru kemudian Abu Bakar mau. Itu pun belum sempurna seperti yang kita lihat sekarang. Begitu Abu Bakar meninggal, diserahkan kepada Umar. Begitu Umar meninggal, ada di tangan Hafsah, anaknya Umar, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu di zaman Umar, yang ada di zaman Utsman. Begitu Umar meninggal, kemudian di zaman Utsman, kata Utsman kita bukukan secara sempurna. Kemudian yang ada di Hafsah diserahkan kepada siapa? Kepada Utsman ibn Affan buat panduan awal. Maka jadilah seperti yang kita lihat ini mushaf. Maka kalau di Saudi Arabia dikatakan mushaf rasm Utsmani. Mushaf yang digambar, itu rasm artinya gambar, yang digambar di zaman Utsman ibnu Affan. Nah, kalau mushaf yang sekarang kita lihat ini, terutama yang cetakan Madinah, itu tulisan tangan. Itu sampai sekarang orangnya masih hidup itu. Masya Allah, itu beliau itu pahalanya mengalir itu ya. Sudah sepuh sekali. Ada di YouTube itu video-video tentang beliau. Itu ditulis tangan oleh beliau, kemudian dibuat filmnya, baru kemudian diperbanyak. Itu siapa namanya saya lupa, itu sudah sepuh sekali dulu. Itu sudah puluhan tahun kerjanya hanya menulis saja. Cuma kalau menulis di Madinah ya uang sakunya aman lah di kerajaan Arab Saudi. Kalau hanya menulis saja kerjanya. Nah ini al-maktub fil masahif tadi ya. Kemudian al-manqul ilaina. Nah ini dia itu dinukil. Artinya dinukil itu sampai kepada kita itu bukan cuma sekedar dari bukunya, bukan, tapi sampai dari an. Si A belajarnya dari si B, B dari C, C dari D, sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya al-manqul ilaina anin Nabi. Jadi kalau ada bacaan, ini ulama mengatakan, kalau ada bacaan ini baru bacaan saja, baru cara baca saja, yang menyimpang dari bacaan Nabi atau yang menyimpang dari bacaan mayoritas, itu belum tentu diambil, tidak diambil, karena dia manqul. Antara lain bacaan Abdullah bin Mas'ud. Beliau membaca apa itu? Barang siapa orang-orang kafir tidak akan masuk surga, sebagaimana tidak masuknya surga, sebagaimana tidak masuknya unta ke mana? Ke dalam lubang jarum. Sammil hiyat, kan, ke dalam lubang jarum. Ibnu Mas'ud membaca bukan jumal, jamal, bukan jamal, tetapi beliau membacanya jumal, sebagaimana tidak masuknya jumal ke dalam sib sammil hiyat. Apa kalau dibaca jumal, itu bukan lagi unta artinya, tetapi artinya tambang. Karena pasangan jarum itu apa? Pasangan jarum itu benang, kira-kira begitu. Yang lebih besar dari benang adalah tambang. Secara logika manusia, ini kalau secara logikanya itu kayaknya kok tepat, karena pasangan apa? Pasangan jarum adalah benang, maka harusnya tambang, begitu kan? Tetapi bacaan jumhur ulama tidak seperti Ibnu Mas'ud. Bacaannya yang kita terjemahkan sebagai apa? Unta. Maka di situ bacaan Ibnu Mas'ud terkategorikan sebagai bacaan yang menyimpang, bacaan yang menyendiri. Nah, karena itu tidak diambil sebagai pendapat
umum sebagai bacaan yang diterima. Kenapa? Karena tadi syaratnya apa? Syaratnya naqlan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, cara membaca ini pun akhirnya berkembang menjadi satu ilmu, namanya apa? Ilmu qiraat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengatakan, pertama diturunkannya Al-Qur'an ala sab'ati ahrufin. Ulama menafsirkan sab'ati ahrufin itu banyak model bacaan. Aku meminta Jibril untuk membaca dengan satu model saja, tetapi Jibril terus membaca dengan banyak model bacaan. Maka kita ini tahunya satu riwayat saja di Indonesia secara umum bacaan kita, padahal masih ada riwayat-riwayat lain. Nah, selalu itu riwayat itu tadi saya katakan karena dia harus sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikutnya naqlan mutawattiran. Nakalnya itu, sampainya itu harus mutawatir. Apa mutawatir? Mutawatir didefinisikan oleh para ulama adalah apabila diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, sederhananya. Wa tuhilul adah tawattu'ihim anil kidhib, dan secara rasio manusia, secara akal manusia mustahil terjadi kebohongan. Aduh, saya mungkin pernah sampaikan contoh sederhananya peristiwa kemerdekaan RI. Kita tidak menyaksikan tanggal 17 Agustusnya, tapi semua orang cerita bahwa Bung Karno memproklamasikan Indonesia tanggal 17. Nah, ini namanya kalau dalam ilmu hadis disebut sebagai riwayat mutawatir. Jadi tidak mungkin ada orang se-Indonesia berbohong bersama-sama bahwa Bung Karno proklamasi di tanggal 17. Tidak mungkin. Begitu juga Al-Quran. Ribuan orang menghafalnya, maka mustahil terjadi kebohongan secara disengaja. Dan itu keistimewaannya Al-Quran, karena dia dihafal. Karena dia apa? Ya apa? Kecuali kita ini yang susah sekali menghafalnya. Hafal 3 ayat, lupanya 6 ayat. Besok ditambah lagi menghafal lagi 10 ayat, lupanya berapa? 11 ayat kita lupa. Maka Masya Allah itu saya ada teman itu, beliau hafiz Quran, Ustaz Ali Ahmadi di Jakarta. Itu setiap hari di akun Facebooknya itu saya lihat beliau simaan itu. Jadi kalau kita Facebook buat main-main, dia Facebooknya buat simaan. Live minimal 3 juz live-nya. 3 hari, tiap hari. Tiap hari ini habis subuh ini mesti ada dia lagi live. Yayasannya Yayasan Al-Hayah. Dia buka cabang di Subang. Di banyak tempat dia buka cabang tahfiz Quran. Ini beliau ini alumni Madinah. Asalnya dari Pati, dari Indonesia sudah hafal Quran. Karena syarat dia kebetulan hafiz, sampai di Madinah kuliah itu kuliah belajar baca Quran. S1-nya belajar baca Quran. Namanya kuliah qiraat, ya kan? Kalau qiraat kan berarti belajar membaca Al-Quran. Insyaallah. Waktu di Madinah dia bilang dia dapat tugas imam tarawih di yang negara dekat Belanda itu. Apa? Yang banyak orang Jawanya. Nah, di Suriname. Kebetulan dia dari Pati. Jauh, saya takut nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa ini. Sampai di sana jamaahnya apa? Orang Jawa juga. Di sana. Dan di Suriname itu sampai hari ini ada kelompok masjid yang aliran menghadap ke barat, aliran menghadap ke timur. Karena ini orang Jawa, orang Indonesia, biasa di Pulau Jawa, sholatnya menghadap kemana? Ke barat. Jadi begitu sampai di Suriname, masjidnya masih menghadap ke barat. Padahal kalau sudah di Suriname itu, yang benar menghadap ke timur. Jadi ada masjid bergandengan, dia bilang, ada satunya menghadap ke barat, satunya menghadap ke timur. Nggak mau tukar ini yang menghadap ke barat.
Saya jadi ingat teman kuliah saya dari Aljazair. Dia bilang, pertama kali saya sampai di Pakistan, yang saya kaget itu sholat. Karena puluhan tahun saya sholat menghadap ke timur. Begitu sampai di Pakistan menghadap ke barat. Ya. Ini kita juga begitu, karena kita biasa ke barat nih. Tahu-tahu misalnya ke negara lain, karena sebetulnya di Ka'bah dari semua arah kan. Nah, Bapak sekalian rahimakumullah. Jadi dia naklan mutawatiran. Jadi harus mutawatir nakalnya, karena itu dihafal. Nah, karena dihafal, kemungkinan terjadi kebohongan secara sengaja mustahil terjadi. Maka itu disebutkan di sini naklan mutawatiran bila subhatin, tanpa terjadi keraguan. Itulah definisi Al-Quran yang menjadi sumber pertama dalam ulama berijtihad secara fikih. Ulama membentuk hukum fikih. Maka begitu dibaca misalnya syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, kemudian disebutkan tentang kewajiban puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Oh, ini berarti hukumnya wajib. Dari mana wajibnya? Karena ada kata perintah. Nah, ini kemudian ulama merumuskan apabila di Al-Quran bentuknya perintah. Aqimis shalah, dirikanlah salat. Kemudian Nabi mencontohkan sumu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wafturu li ru'yatihi. Berpuasalah kalian dengan melihat hilal, dengan melihat bulan, dan berbukalah dengan melihat bulan. Kata yang digunakan Nabi kata perintah. Maka ulama mendefinisikan apabila di Al-Quran bentuknya perintah, kemudian Nabi juga memerintahkan, bahkan Nabi mencontohkan, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Maka kata Imam Syafi'i, ini berarti wajib. Ini berarti apa? Wajib. Maka berkembanglah ilmu usulul fiqh. Ada yang namanya wajib, ada yang namanya haram. Kalau di Al-Quran tidak disebutkan ini wajib, ini haram, tidak. Tetapi itu dirumuskan oleh para ulama setelah paham, oh ini bentuknya perintah dan dilaksanakan oleh Nabi. Oh ini bentuknya larangan dan dicegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu wajib? Didefinisikan lagi oleh para ulama. Al-wajib adalah ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Wajib adalah dapat pahala kalau ditunaikan, dihukum atau diiqab kalau ditinggalkan. Nah, seperti tadi kita salat subuh, wajib hukumnya. Imam Abu Hanifah berbeda sendiri. Dia menyebutkan ada namanya, kalau imam kita, Imam Syafi'i membagi wajib, haram, makruh, apa? Sunnah atau mandub, mubah. Imam Abu Hanifah membagi jadi 7. Kalau kita 5, dia membagi jadi 7. Ada wajib, lebih dekat kepada fardu, dia mengatakannya. Yang kedua ada sunnah, tapi mendekati wajib. Jadi sunnah mendekati wajib. Contohnya salat sunnah, rawatib. Salat sunnah qabliyah atau sunnah ba'diyah. Beliau di situ menyebutkan rawatib itu sunnah mendekati wajib. Makanya kalau di mazhab Hanafi atau orang-orang daerah Hanafi itu, kalau sholat subuh dia telat, itu banyak kita dapati kalau kita ke umroh itu, kalau telat dia ikut sholat langsung. Begitu selesai salam, dia sholat sunnah. Kita kan kaget, kok ada orang sholat sunnah habis sholat subuh. Padahal menurut kita tidak boleh, haram, gitu kan? Nah, sebab dia itu mengqadha salat sunnah qabliyahnya.
Karena tadi dia tidak terkejar salat sunnah qabliyah. Karena dalam mazhab mereka sunnah yang mendekati wajib. Ada kaidah begitu di mazhab. Maka kalau orang daerah sana, kalau ditanya salat zuhur berapa rakaat, dia jarang yang menjawabnya 4 rakaat. Mereka tahunya salat zuhur itu 12 rakaat. Itu sudah kebiasaan, maksudnya sudah kebiasaan sejak kecil. Qabliyah zuhurnya berapa? 4. Zuhurnya 4, ba'diyahnya 4 lagi. Itu sudah jadi tradisi mereka, kebiasaan mereka. Jadi kalau kita mah udah yang pokok-pokoknya aja sampai zuhur 4 rakaat, udah salam pergi lagi. Bukan Allahumma antas salam, Allahumma lantas jalan langsung kita mah. Karena di mereka itu tidak, mereka sejak kecil ditanamkan 4 tambah 4 tambah 4. Terus ditambah lagi juga asar, tidak ada ba'diyahnya, tapi 4 dan 4. Maghrib tidak ada qabliyahnya. Kalau kita maghrib ada qabliyah. Kalau di mereka maghrib tidak ada qabliyah. Makanya juga sama di Mekah gitu. Kalau habis adzan maghrib langsung apa? Langsung qomat, karena maghrib tidak ada qabliyah di mereka. Kalau di kita maghrib ada qabliyah. Nah, ini soal ikhtilaful furu'iyah, ini boleh ini ikhtilaf seperti ini. Tapi dasarnya tetap sama apa tadi? Dasarnya sama-sama Al-Qur'an, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Disebutkan di sini, ini apa yang sudah kita bahas tadi, khasaisul kitab. Lafzul Qur'an wa ma'nahu min 'indillah wa laysa lirrasul sallallahu alaihi wasallam fihi siwa tabligh. Lafaz Al-Qur'an itu dan maknanya semua dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya menyampaikan. Walafzuhu bilisanin arabiyyin, dan lafaznya dalam bahasa Arab. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna ja'alnahu qur'anan arabiyya. Kami turunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab. Dalam ayat lain bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan Arab. Ini salah satu keistimewaan bahasa Arab itu yang tidak dimiliki bahasa lain. Ada huruf dad. Sebagian orang mengatakan maka bahasa Arab itu disebut sebagai bahasa dad. Orang India, orang Pakistan, orang Iran, di Iran tidak ada huruf dad, walaupun ditulisnya pakai Arab. Dan susah buat bangsa di sana melafazkan huruf dad. Se-Pakistan itu, kalau saya di Pakistan nggak ada yang bisa huruf dad. Maka kalau baca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim walazzallin, karena tidak bisa apa? Huruf dad. Ini sebetulnya orang Indonesia ini beruntung nih, lidahnya masih bisa. Orang Cina tidak bisa huruf ra. Secara umum ya, susah sekali huruf ra. Sebab tidak ada di kata mereka huruf ra. Kalau orang Indonesia bisa. Ra. Ar-Rahmanir Rahim. Keluar huruf ra kita. Diajari dari kecil dulu, ular melingkar. Ya kan? Ular melingkar di pagar. Biar keluar huruf ra-nya itu, huruf R-nya. Orang mohon maaf, bule tidak bisa huruf ra. R susah. Kita ini R-nya bagus banget, fasih banget. Kadang-kadang saking fasihnya keberatan baca Al-Fatihah itu juga ra-nya terlalu dalam. Ada yang susah sedikit huruf ain, terutama bagi suku Jawa, ya kan? Jadinya apa? Ngain. Nah, agak susah itu. Tapi secara umum kita bisa, bangsa kita ini. Itu di Pakistan, Bapak Ibu sekalian, semua masjid, semua imam kalau baca Al-Fatihah menurut kita salah dengernya, tapi memang sudah nggak ada yang bisa lidahnya. Ghairil maghdubi alaihim walazzallin, karena tidak punya huruf dad. Dari apa namanya, dalam hijaiyah mereka, walaupun ditulis pakai bahasa Arab, hijaiyahnya tetap tidak ada huruf dad. Maka dulu ada presidennya itu namanya Ziaul Haq.
Sebetulnya namanya diaul haq, kan cahaya kebenaran. Cuma karena dia dad tidak keluar huruf dad, jadilah huruf zat. Jadi panggilnya ziaul haq. Itu yang kecelakaan pesawat terbang. Nah, ini bahasa Arab, dalam bahasa Arab. Ini masih ada waktunya atau sudah selesai? Silahkan jika ada yang bertanya, ada yang menambahkan, ada yang komentar, boleh tafadhol Mas Bro, sebelum saya lanjutkan dikit lagi. Silahkan Bapak-bapak sekalian. Jika tidak ada, saya lanjutkan sedikit lagi. Disebutkan di sini bilisanin arabiyyin mubin, qala ta'ala inna ja'alnahu qur'anan arabiyya. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala wa innahu latanzilu rabbil alamin nazzala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundzirin bilisanin arabiyyin mubin. Ya kan, dengan bahasa Arab. Wa ala hadza la tu'tabar ahaditsun nabi sallallahu alaihi wasallam minal Qur'an li'anna alfadhaha laysat minallahi subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terkategorikan sebagai Al-Qur'an karena apa? Karena lafaznya bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Lafaznya. Wa in kanat ma'aniha muwahabiha, meskipun maknanya apa yang diucapkan Nabi itu adalah wahyu. Karena tadi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tetapi lafaznya bukan lafaz Al-Qur'an. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan itu ditulis sejak beliau hidup Al-Qur'an. Ditulis oleh seorang sahabat. Wa tarjamatul Qur'an ila ghairi lughatil arabiyyah la tu'tabar Qur'anan. Dan terjemahan Al-Qur'an ke selain bahasa Arab tidak dihitung sebagai Al-Qur'an. Kan terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Inggris, ya kan, terjemahan bahasa Melayu. Kalau kita pakai application sudah banyak sekali pakai aplikasi itu, terjemahan. Dan terjemahan kita juga terbatas dengan ruang dan waktu, kemampuan manusia. Nah, saya sering menceritakan dulu itu diterjemahkan misalnya kata misqala dzarrah, ama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Itu diterjemahkannya sebagai barang siapa yang berbuat kebajikan sebesar biji sawi. Itu mushaf zaman dulu itu di Kementerian Agama terjemahannya begitu. Nah, sekarang direvisi. Kata biji sawi diganti dengan atom. Barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar atom. Kenapa dulu biji sawi? Sebab rakyat Indonesia umumnya petani. Benda paling kecil yang dilihat petani adalah biji sawi. Padahal itu nggak tepat biji sawi. Kenapa? Orang Arab pohon sawi aja nggak kenal, apalagi bijinya. Itu hanya ingin menceritakan benda terkecil yang ada. Nah, dulu karena benda terkecilnya biji sawi. Darah. Nah, itu darah itu sekarang diterjemahkannya sebagai atom. Itu menunjukkan bahwa terjemahan sebetulnya penafsiran ya, bahwa penafsiran manusia itu juga terbatas dengan kemampuan di mana dia hidup. Nah, terjemahnya disebutkan di sini wa tarjamatul Qur'an ila ghairi lughatil arabiyyah la tu'tabar Qur'anan. Karena itu terjemah tidak dihitung sebagai Qur'an. Berbeda dengan kitab suci agama lain. Kalau saya tanya nih, mohon maaf, pembaca Bible rata-rata baca dalam bahasa apa kalau di Indonesia? Bahasa Indonesia. Kalau yang di Inggris bacanya dalam bahasa Inggris. Kalau yang di Israel bacanya dalam bahasa Ibrani, bahasa Israel. Ya kan? Berbeda kita. Karena memang janji Allah bilisanin arabiyyin mubin. Jadi begitu kita baca terjemahan, pasti hasilnya berbeda.
Misalnya di Bible itu disebutkan haramnya babi. Itu kan di situ disebutkan jika saya tidak keliru ya, sebutkan it is prohibited to consume pig. Ya kan? Dilarang memakan babi. Tapi diterjemahkannya sebagai bukan sekedar babi, tapi babi hutan. Jadi kalau babi yang diternak jadi halal. Itu satu contoh tuh. Karena sudah bukan dalam bahasa apa? Bahasa asli. Dan bahasa Inggris pun adalah terjemahan. Dari mana? Dari Ibrani. Yang di India pakai bahasa Urdu. Bahasa baca kitab suci itu. Nah, inilah keistimewaan kita. Di negara manapun, dalam suku bangsa apapun, kitab sucinya dalam bahasa apa? Bahasa Arab. Dan banyak yang hafal walaupun tidak tahu artinya. Itu banyak. Malah kadang-kadang kalau udah tahu artinya ngapalnya jadi susah. Ini wallahu sami'un alim, wallahu sami'un qadir, apa ini yang tadi? Direka-reka akhirnya. Karena ada wawu, ada pa misalnya. Kan sama-sama maka dan gitu kan. Nah, ini menunjukkan bahwa inilah kitab suci yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai janji Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang menjaganya. Dijaga lewat hafalan-hafalan. Nah, semoga di antara anak cucu kita ada yang hafal Al-Quran insyaallah. Nah, dari garis keturunan kita, kalaupun kakeknya sudah juz 30 saja sudah, juz 30 juga kurang. Nah, hafalannya. Nah, bukan 30 juz kalau kakeknya mah. Udah juz 30 saja itu juga udah hebat. Dari ad-duha ke bawah juga. Itu buat minimal buat jadi imam tarawih. Nah, itu kan. Itu kakeknya. Nah, semoga cucunya itu hafal Al-Quran. Semoga cucunya bisa belajar dengan serius. Saya kira demikian. Bila tidak ada yang ditanyakan, mohon maaf atas segala kekurangan. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.